Senja turun perlahan di desa Sukamerta. Desa kecil yang dipeluk hutan tua di sisi timur. Langit memerah seperti luka lama yang terbuka kembali, sementara angin membawa bau tanah basah dan dedaunan lapuk. Anak-anak biasanya sudah pulang saat matahari merendah, namun sore itu, suara tawa kecil masih terdengar di tepi sungai. Tidak ada yang menyangka bahwa senja itu akan menjadi batas antara kebiasaan lama dan ketakutan baru. Orang-orang tua desa sering bercerita tentang makhluk penculik anak, sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun. Konon, ia tinggal di hutan tua, berkulit gelap seperti arang basah, bermata menyala kehijauan, dan berjalan tanpa suara. Cerita itu selalu ditutup dengan nasihat agar anak-anak pulang sebelum gelap. Namun, bagi generasi muda, kisah itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti. Malam itu, hujan rintik turun tanpa suara petir. Lampu-lampu minyak dinyalakan lebih awal. Ibu-ibu memanggil anak mereka satu persatu. Hanya Raka, bocah 8 tahun yang dikenal bandel namun ceria, belum kembali. Ia terakhir terlihat menyusuri jalan setapak menuju kebun singkong, mengejar capung yang berkilau di udara senja. Ibunya, Sari, berdiri di depan rumah, jantungnya berdebar. Setiap panggilan Raka terpantul ke dinding hutan dan kembali sebagai gema kosong. Ayah Raka segera mengajak beberapa warga membawa obor. Mereka menyusuri jalan setapak, menyebut nama Raka berulang-ulang. Hujan membuat tanah licin dan jejak kaki kecil itu terputus di dekat batas hutan, tepat di tempat pepohonan berdiri rapat seperti barisan penjaga. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah membeku. Mainan kayu Raka tergeletak di lumpur, patah menjadi 2. Angin berhenti sejenak, seolah hutan menahan nafas. Dari kejauhan, terdengar ranting patah tanpa terlihat siapapun. Seorang tetua desa, Mbah Wiryo, berbisik dengan suara gemetar. Jangan masuk terlalu dalam saat malam, itu wilayahnya. Pencarian dihentikan dengan berat hati. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti desa. Kabar hilangnya Raka menyebar cepat dan ketakutan lama bangkit dari tidur panjangnya. Anak-anak dilarang keluar rumah, pintu-pintu dikunci sebelum senja. Namun ketakutan tak berhenti di situ. 2 hari kemudian, Lina, bocah perempuan 7 tahun menghilang di dekat sumur tua saat menimba air bersama kakaknya. Ia hanya berpaling sebentar, cukup untuk kehilangan segalanya. Jejak kejadian mulai membentuk pola. Semua terjadi menjelang malam, dekat batas hutan, dan selalu menyisakan benda kecil milik korban. Warga mulai percaya bahwa legenda itu nyata. Mbah Wiryo mengumpulkan mereka di balai desa, suaranya parau namun tegas. Ia menceritakan kisah lama tentang makhluk yang mencuri anak-anak untuk menukar sesuatu, entah nyawa, entah janji yang dilanggar manusia pada hutan. Dulu, kata Mbah Wiryo, leluhur kita menjaga keseimbangan. Mereka tidak serakah, tapi hutan ditebang, sungai dikotori. Makhluk itu bangun saat keseimbangan rusak. Malam-malam berikutnya, suara aneh terdengar dari hutan, seperti desah nafas panjang bercampur bisikan. Anjing-anjing melaung tanpa henti. Sari terbangun setiap malam, membayangkan Raka memanggilnya dari balik pepohonan. Di satu malam paling sunyi, ia bersumpah mendengar suara anaknya menyebut namanya, pelan dan jauh. Di tengah ketakutan, muncul secerah harapan. Seorang dukun tua dari desa seberang, Ki Lodra, datang membawa kabar bahwa makhluk itu bisa dipancing dan diikat oleh ritual lama, namun dengan harga yang tidak ringan. Ritual harus dilakukan di hutan tepat saat bulan mati, dan seseorang harus berani menjadi umpan. Balai desa dipenuhi bisik-bisik. Waktu terus berjalan dan anak-anak yang hilang seolah ditelan bumi. Babak pertama dari teror ini berakhir dengan keputusan berat. Mereka akan menghadapi hutan dan apapun yang bersembunyi di dalamnya.
Senja berikutnya tidak lagi hanya membawa warna merah, ia membawa perjanjian perlawanan dan kemungkinan pengorbanan. Malam bulan mati akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bintang, seolah dunia sengaja menutup mata. Desa Sukamerta tenggelam dalam kesunyian yang tidak biasa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin, hanya detak jantung yang terasa di telinga masing-masing warga yang berkumpul di balai desa. Ki Lodra berdiri di tengah lingkaran cahaya obor. Tubuhnya kurus, rambutnya putih kusut, matanya tajam menembus kegelapan. Ia membawa tas kain tua berisi benda-benda ritual, tulang kecil, daun kering, kain merah pudar, dan sebuah belati bermata hitam. Dengan suara rendah, ia menjelaskan kembali aturan ritual itu. Tidak boleh ada yang memanggil nama anak-anak, tidak boleh menoleh ke belakang, dan apapun yang terdengar harus diabaikan. Untuk menjadi umpan, seseorang harus berjalan paling depan, membawa benda milik anak yang hilang. Sari melangkah maju sebelum siapapun sempat bicara. Di tangannya, ia menggenggam baju Raka yang masih menyimpan bau rumah. Wajahnya pucat, namun matanya menyala oleh tekad yang lahir dari kehilangan. Rombongan memasuki hutan. Cahaya obor menari di batang-batang pohon tua yang menjulang seperti tiang katedral terkutuk. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah tanah berusaha menahan mereka. Kabut tebal menyusup di antara kaki, dingin dan lembab. Dari kejauhan, terdengar suara seperti anak kecil tertawa pelan, suara yang membuat beberapa warga hampir berhenti. Ki Lodra mengangkat tangan, memberi isyarat untuk terus berjalan. Mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi pohon-pohon besar berakar mencuat seperti cakar. Di tengahnya, terdapat lingkaran batu tua yang tertutup lumut, tempat ritual leluhur yang lama ditinggalkan. Ki Lodra mulai menggambar simbol di tanah dengan arang, mengumamkan mantra dalam bahasa yang tak lagi dipahami siapapun. Api dinyalakan di 4 penjuru, membentuk batas antara manusia dan sesuatu yang lain. Saat ritual dimulai, hutan bereaksi, angin berputar, obor berkedip liar, bayangan bergerak di antara pepohonan, terlalu cepat untuk dikenali. Sari berdiri di pusat lingkaran, memeluk baju Raka, air matanya jatuh ke tanah. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin, napas terlihat seperti asap. Satu persatu, warga mulai mendengar bisikan, suara anak-anak yang mereka kenal. Ada yang mendengar Lina memanggil kakaknya, ada yang mendengar Raka tertawa seperti biasa. Seorang pemuda hampir berlari mengikuti suara itu, namun ditahan oleh Mbah Wiryo. Itu bukan mereka, bisiknya dengan suara patah. Tanah di luar lingkaran bergerak. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi membungkuk, kulitnya gelap berkilat seperti basah. Matanya menyala hijau, mulutnya terbuka terlalu lebar, memperlihatkan gigi tak beraturan. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, namun tekanan kehadirannya membuat dada terasa sesak. Inilah makhluk penculik anak, bukan lagi legenda. Ki Lodra meninggikan suaranya, memaksa mantra keluar meski tangannya gemetar. Api berkobar lebih tinggi, simbol di tanah menyala samar. Makhluk itu berhenti di batas lingkaran, kepalanya miring, seolah menilai. Dari balik tubuhnya, bayangan kecil bergerak, seperti siluet anak-anak yang terikat pada kegelapan. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, bukan raungan, melainkan rintihan panjang yang membuat telinga berdenging. Tanah bergetar, Sari jatuh berlutut, berteriak menyebut nama Raka untuk pertama kalinya malam itu. Ki Lodra menoleh dengan wajah pucat, larangan telah dilanggar. Sekejap kemudian, api di satu penjuru padam, lingkaran pelindung retak. Makhluk itu melangkah setengah tubuhnya, dan jeritan ketakutan pecah. Ki Lodra berteriak agar semua orang mundur, melemparkan kain merah ke arah makhluk itu. Kain itu terbakar di udara, mengeluarkan bau menyengat. Dengan kekuatan terakhir, Ki Lodra menusukkan belati ke tanah, menyelesaikan mantra dengan teriakan parau. Cahaya putih meledak singkat, memaksa makhluk itu mundur. Bayangannya menyusut kegelapan, meninggalkan keheningan mendadak. Hutan kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ritual gagal, setidaknya sebagian. Tidak ada anak yang kembali malam itu. Namun Ki Lodra terengah-engah, wajahnya abu-abu.
Sekarang dia tahu dan dia akan datang lebih dekat. Rombongan pulang dengan langkah gontai, ketakutan kini bercampur penyesalan. Mereka telah membangunkan sesuatu yang lapar dan marah. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar tawa kecil yang memudar, pertanda bahwa permainan baru saja dimulai. Sejak malam ritual gagal itu, Desa Sukamerta tidak pernah benar-benar tidur. Senja tak lagi menjadi penanda pulang, melainkan peringatan bahaya. Begitu matahari condong ke barat, pintu-pintu ditutup rapat, jendela dipalang kayu, dan lampu minyak dibiarkan menyala semalaman. Anak-anak dikumpulkan dalam satu ruangan, dijaga bergantian oleh orang dewasa dengan mata merah karena kurang tidur. Namun ketakutan tidak mengenal kunci. Malam ketiga setelah ritual, suara langkah terdengar di jalan tanah desa. Pelan, teratur, dan tidak disertai bayangan. Anjing-anjing yang biasanya galak justru meringkuk ketakutan, menguik tanpa suara. Dari celah jendela, beberapa warga melihat sosok tinggi membungkuk berdiri di antara dua rumah. Tubuhnya menyatu dengan kabut. Mata hijau itu menyala, menelusuri rumah demi rumah, seperti memilih. Jeritan pertama pecah dari rumah Pak Damar. Putrinya, Nisa, lenyap dari balik kelambu meski ibunya tertidur tepat di sampingnya. Tidak ada tanda perlawanan, hanya sisa gelang benang yang putus di lantai bambu. Desa terguncang, tangis, amarah, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Kilodra jatuh sakit sejak ritual. Tubuhnya panas dingin, matanya cekung, seolah sebagian jiwanya tertinggal di hutan. Namun ketika kabar Nisa sampai, ia memaksa bangkit. Dengan suara lemah, ia mengakui kebenaran pahit. Ritual pertama bukan hanya gagal, ia membuka jaran. Makhluk itu kini bebas keluar masuk desa karena batas telah dilanggar. Dia lapar, bisik Kilodra, dan dia semakin berani. Warga menuntut solusi, beberapa ingin meninggalkan desa, namun jalan keluar melewati hutan. Yang lain mengusulkan perlawanan dengan senjata, parang, tombak, apapun yang ada. Mbah Wiryo menggeleng. Ini bukan sesuatu yang bisa dilukai dengan besi. Di tengah kekacauan, Sari berdiri. Wajahnya kurus, matanya kosong namun fokus. Ia bermimpi setiap malam, mimpi yang sama. Raka berdiri di sebuah tempat gelap, diikat oleh akar hitam, dan di belakangnya makhluk itu berbisik. Dalam mimpi terakhir, Raka menunjuk ke arah sumur tua di tengah desa. Sumur itu telah lama ditutup, dianggap berbahaya. Kilodra terdiam saat mendengarnya. Sumur tua bukan sekedar lubang air, itu adalah salah satu mulut lama antara dunia manusia dan yang lain. Dahulu disegel dengan ritual leluhur, segel itu mungkin melemah. Malam berikutnya, tanpa bulan, desa diliputi kabut tebal. Lampu-lampu meredup meski minyak masih penuh. Dari arah sumur, terdengar suara air menetes bercampur bisikan anak-anak. Warga berkumpul di kejauhan, tak seorang pun berani mendekat. Sari melangkah maju, membawa mainan Raka yang tersisa. Tangannya gemetar, namun kakinya mantap. Dari kabut, makhluk itu muncul. Kini lebih jelas, kulitnya retak seperti tanah kering, bayangan anak-anak bergerak di dalam tubuhnya, seolah terperangkap. Setiap langkahnya membuat udara bergetar. Ia berhenti tepat di tepi sumur, menunduk, dan untuk pertama kalinya mengeluarkan suara yang menyerupai kata-kata. Patah, kasar, namun bisa dipahami. Ganti, janji. Kilodra tersadar sepenuhnya. Ia berteriak bahwa dahulu leluhur desa membuat perjanjian. Setiap generasi harus melakukan ritual penutup untuk menjaga keseimbangan. Ritual itu telah lama ditinggalkan. Hutang itu kini ditagih dengan anak-anak. Makhluk itu mengangkat satu tangan panjangnya, menunjuk Sari. Bayangan Raka muncul sesaat di balik kabut, matanya kosong. Sari berjerit namun tidak mundur. Ia berlutut, menangis, memohon. Warga terpecah antara ingin menyelamatkannya atau lari. Kilodra membuat keputusan terakhir. Ada ritual penutup, ritual terlarang yang bisa mengikat makhluk itu kembali. Tapi butuh pengganti, jiwa dewasa yang masuk secara sukarela ke dalam ikatan. Tidak ada jalan kembali. Kesunyian menyelimuti desa. Api obor bergetar. Sari menoleh ke warga, lalu ke sumur,
lalu ke bayangan anaknya. Air matanya jatuh, namun ia tersenyum kecil, senyum seorang ibu yang memilih. "Aku siap," katanya. Makhluk itu mendekat, kabut menyelam kaca, dan di saat itulah desa menyadari malam ini akan menentukan apakah anak-anak mereka masih punya masa depan atau hanya akan menjadi bisikan di kegelapan. Kabut menutup desa seperti kain kafan. Obor-obor diletakkan melingkar di sekitar sumur tua. Nyalanya kecil namun bertahan, seakan ikut menyaksikan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Kilodra berdiri terpincang, wajahnya pucat seperti abu. Tangannya gemetar saat menggambar simbol terakhir di tanah. Simbol penutup yang telah lama dilarang untuk diucapkan, apalagi dilakukan. Sari melangkah ke tengah lingkaran. Hening jatuh begitu dalam hingga bunyi nafas terdengar jelas. Ia memeluk mainan Raka untuk terakhir kalinya, lalu meletakkannya di tepi sumur. Air di dalam sumur beriak pelan, memantulkan cahaya obor seperti mata yang berkedip. Dari balik kabut, makhluk itu berdiri menunggu. Tinggi, membungkuk, dan sunyi. Mata hijaunya tidak lagi liar. Ada sesuatu yang mirip kesabaran, bahkan pengharapan yang keliru. Kilodra memulai ritual penutup. Mantranya berat, berlapis-lapis, seperti menarik pintu besi dari dunia lain. Angin berputar kencang, membuat api obor condong serempak. Tanah bergetar. Dari dalam sumur, suara air berubah menjadi bisikan. Nama-nama anak yang hilang dipanggil satu persatu. Sari berlutut. Ia menutup mata. Air mata mengalir tanpa suara. Dalam pikirannya, kilasan hidup berkelebat. Tawa Raka saat berlari di sawah. Tangan kecilnya yang hangat. Malam-malam sederhana di rumah bambu. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan Raka di permukaan air. Kini jernih, tidak lagi kosong. Bocah itu tersenyum kecil, seolah mengerti. Makhluk itu melangkah mendekat. Bayangan anak-anak di tubuhnya bergetar, berusaha keluar. Kilodra mengangkat belati hitam, bukan untuk melukai Sari, melainkan untuk memutus ikatan. "Masuklah dengan sukarela," katanya parau. "Ikatan hanya menerima yang memilih." Sari berdiri. Dengan satu nafas panjang, ia melangkah ke bibir sumur. Tangannya menyentuh air. Dingin, namun tidak mematikan. Ia menoleh ke warga untuk terakhir kalinya. Tidak ada kata-kata, hanya anggukan kecil. Lalu, ia turun perlahan, seolah air itu adalah jalan pulang. Saat tubuh Sari tenggelam, cahaya putih memancar dari sumur. Makhluk itu mengeluarkan rintihan panjang, bukan marah, melainkan lega yang menyakitkan. Tubuhnya retak, cahaya merembes dari celah-celahnya. Bayangan anak-anak terlepas satu persatu, berubah menjadi cahaya kecil yang melayang menuju hutan. Angin berhenti mendadak, api obor kembali tegak, kabut menipis, makhluk menyusut, bentuknya kehilangan tepi, lalu runtuh menjadi serpihan cahaya yang diserap tanah. Hutan menghela nafas, panjang dan berat, seolah beban lama akhirnya diangkat. Pagi datang perlahan, matahari muncul malu-malu, menembus sisa kabut. Dari arah hutan terdengar langkah kecil, bukan satu, melainkan banyak. Anak-anak yang hilang muncul di tepi desa, lelah namun hidup. Raka berjalan paling depan, wajahnya pucat namun utuh. Ia memegang tangan Lina dan Nisa. Tangis pecah, kali ini bercampur syukur. Raka mencari ibunya. Warga terdiam. Kilodra berlutut, menunduk dalam. Raka mendekati sumur tua. Airnya tenang, memantulkan langit pagi. Di permukaannya, sesaat terlihat bayangan Sari tersenyum. Damai, tidak terikat. Raka mengusap air mata, lalu menempelkan keningnya ke bibir sumur. Hari-hari berikutnya, desa berubah. Sumur tua disegel kembali dengan ritual yang benar, dijaga dan dihormati. Hutan tidak lagi dianggap musuh, melainkan tetangga tua yang harus dijaga batasnya. Setiap senja, lonceng bambu dibunyikan, pengingat untuk pulang, untuk menjaga janji. Nama Sari disebut dalam doa-doa sederhana. Tidak ada patung, tidak ada monumen besar. Hanya cerita yang diceritakan dengan suara pelan kepada anak-anak.
tentang seorang ibu, tentang janji, dan tentang harga yang tak boleh dilupakan. Dan ketika angin malam berdesir lembut, sebagian bersumpah mendengar bisikan hangat, bukan panggilan, melainkan penjagaan. Teror itu berakhir, namun pelajarannya tinggal, menunggu untuk diingat.